Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melusita. Saya ada di kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Bahasan yang pertama yaitu ada berilmu dalam Islam. Islam sangat memperhatikan akhlak dalam menuntut ilmu maupun mengamalkan ilmu. Utsaimin menyampaikan ada etika yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, didasari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat mencari termasuk mengamalkan ilmu itu harus didasarkan niat ibadah karena Allah. Yang kedua itu menuntut ilmu untuk memberantas kebodohan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, karena pada dasarnya manusia terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, menuntut ilmu dalam koridor agama dan membela syariat. Yang keempat, berlapang dada dan tegar menghadapi berbagai hambatan. Yang kelima, mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Yang keenam, menuntut ilmu dalam rangka mengajak manusia untuk menyembah Allah. Yang ketujuh, menuntut ilmu mampu membentuk pribadi yang bijaksana. Dan yang kedelapan itu menuntut ilmu dengan sabar, sebab menuntut ilmu memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit. Yang kesembilan, selalu menghormati guru atau mentor dalam proses pembelajaran. Yang kesepuluh itu selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan yang kedua itu mengenai tugas dan tanggung jawab umat Islam dalam pengembangan iptek. Yang pertama itu ilmu sebagai perangkat kekhalifahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat meragukan kompetensi manusia dalam mengelola bumi. Namun Allah dengan tegas tetap memilih manusia untuk menjadi khalifah. Untuk itu Allah kemudian mengajarkan nama-nama benda atau ilmu kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama sekaligus khalifah di muka bumi. Yang kedua, manusia memiliki potensi untuk berkembang. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, manusia itu terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, Allah melengkapi penciptaan manusia dengan beberapa indera untuk mengembangkan diri mereka. Yang ketiga itu, Al-Quran memerintahkan manusia untuk meneliti. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menginformasikan tentang kebesaran Allah dan memerintahkan manusia untuk mengamatinya. Ya, yang keempat itu, Al-Quran mendorong manusia untuk menjadi pribadi yang cerdas. Artinya, Al-Quran menjadikan kita orang yang cerdas, dapat mengambil pelajaran dan hikmah serta berperan aktif dalam mentafakuri kebesaran Allah. Bahasan yang ketiga itu mengenai kontribusi ilmuwan muslim dalam perkembangan iptek. Beberapa ilmuwan yang lahir dalam peradaban Islam mengenai perkembangan dunia iptek diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah orang yang ahli dalam bidang kedokteran, dan Al-Ghazali adalah ahli filsafat dan tasawuf. Ibnu Rushdi adalah ahli filsafat, tasawuf, serta kedokteran. Umar Faruzkan dan Al-Khawarizmi ahli di bidang matematika. Al-Farazi dan Al-Batani, Abu Al-Faq dan Al-Fargoni adalah tokoh astronomi. Al-Badr dan Al-Tarif itu merupakan ahli di bidang seni dan teknik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.